Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang sampai detik ini terus diberikan kepada kita, sehingga di malam dan di tempat yang diberkahi ini kita bisa kembali berjumpa, bisa kembali bersama-sama untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk saling menasihati di antara kita, dengan harapan kita duduk bermajlis seperti ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah mulai lalai dengan kehidupan dunia kita sudah mulai tersibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, kita lebih mementingkan menyibukkan diri dengan hal-hal kesenangan dunia kita, hobi kita, maka salah satu yang bisa kembali menyadarkan kita bisa kembali berjalan sesuai dengan hakikat mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bersimpuh, kita belajar thalabul ilmi, sehingga akan kembali ingat bahwasannya kehidupan kita di dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, adalah murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah murni apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita amalkan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita tidak bisa membuka mata kita. Hari ini Allah angkat nyawa kita, tetapi karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa. Allah izinkan kepada kita untuk kembali beramal dan terus beramal, menambah pundi-pundi kebaikan kita. Jamaah dan ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, bahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Kemarin kita sudah sampai hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas di awal ya, beberapa poin terkait hadis yang ke-13 ini ya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hamzata
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah khadim. Apa khadim? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, ketika hari itulah oleh ibunda sahabat Anas bin Malik, beliau dipasrahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sehingga beliau termasuk salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bersikap, berlaku, beramal dan berakhlak mencintai untuk saudaranya. Dia menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kebaikan yang dia sukai untuk dirinya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia suka, dia mencintai hal tersebut juga dimiliki oleh saudaranya, juga dimiliki oleh kaum muslimin yang lain dari perkara kebaikan. Maka ini salah satu bentuk kesempurnaan seseorang. Ketika seorang muslim dia mencintai kebaikan untuk dirinya, begitu juga dia mencintai pula kebaikan yang dia miliki tersebut, kebaikan yang dia sukai tersebut juga dimiliki, juga diamalkan oleh saudaranya muslim yang lain. Maka ini salah satu bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka karena sangat pentingnya perkara keimanan ini, perkara persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, maka salah satu amalan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sampai ke kota Madinah, salah satu amalan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjadikan saudara antara kaum muhajirin yang mereka berhijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan ternak-ternak mereka di Mekah tanpa membawa harta, tanpa membawa bekal, tinggalkan hal tersebut di Mekah menuju Madinah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, karena ini merupakan perkara yang sangat penting, perkara pondasi, sehingga terbentuklah masyarakat yang dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat yang saling mengerti hak seorang muslim dengan muslim yang lain, yang menganggap pendatang yang datang kepada mereka adalah saudara, adalah sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pondasi pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga itu menjadi tonggak pertama berdirinya masyarakat Islam, berdirinya daulah Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya terdapat keterangan ya, atau bahkan secara umum disebutkan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi seorang dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai. Ini seakan-akan umum ya. Jadi ketika mungkin seorang mempunyai harta, dia juga ya, suka harta tersebut dimiliki oleh saudaranya yang lain. Tetapi terdapat hadis yang lain ya, bahwasannya yang dia sukai tersebut adalah dalam perkara kebaikan. Dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Ya, dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, tidak akan seorang ya, dia tidak akan mencapai keimanan yang hakiki, keimanan yang sebenarnya, keimanan yang sempurna, hatta yuhibba linnas, sampai dia mencintai untuk manusia ma yuhibbu li nafsih, sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai, minal khairi. Ada tambahan di sini minal khairi, yaitu dari perkara-perkara kebaikan. Jadi bukan perkara yang perkara-perkara yang dimurkai, bukan, tetapi dalam perkara kebaikan. Baik itu perkara wajib, sunnah, atau bahkan perkara mubah, perkara duniawi, ketika itu merupakan kebaikan, maka masuk dalam kaidah ini. Itu seorang dia mencintai untuk dirinya sesuatu yang mencintai untuk saudaranya muslim yang lain sesuatu yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu kecintaan tersebut adalah dalam perkara kebaikan, minal khairi. Adapun perkara-perkara yang maksiat, musik misalkan, kita cinta mungkin, menyukai misalkan, tetapi itu bukan dalam perkara kebaikan, maka tidak masuk dalam kaidah hadis ini. Dalam masalah kebaikan maka masuk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Ansor tentang nikmatnya ukhuwah, kenikmatan berupa persaudaraan di antara mereka. Kita ketahui bahwasannya kaum Ansor ketika itu, Aus dan Khazraj, mereka bertikai, berperang, bermusuhan dalam perkara-perkara sepele, menjadikan mereka bermusuhan. Mereka berperang kuat-kuatan tenaga antara kaum Aus dan Khazraj. Maka dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah SAW membawa kenikmatan berupa ukhuwah Islamiyah, membawa nikmat berupa persaudaraan di atas ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a, adalah dahulu kalian saling bermusuhan, saling berperang, saling membenci di antara kalian. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan di hati-hati di antara kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka jadilah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di antara kalian menjadi bersaudara, menjadi mempunyai ikatan di atas ukhuwah Islamiyah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan bahwasanya nikmat tersebutlah yang menjadikan seorang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipuji bukan karena kuatnya mereka, dipuji bukan karena mereka mempunyai pemimpin yang tinggi, tetapi mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat berupa persatuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, yaitu nikmat berupa ukhuwah Islamiyah. Sehingga persaudaraan ini adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya. Persatuan, persaudaraan, dan saling mencintai seorang muslim dengan muslim yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap persatuan, terhadap buruknya perpecahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana eratnya, kuatnya persaudaraan dan persatuan seorang muslim dengan muslim yang lain. Suatu masyarakat yang dibangun di atas fondasi keislaman, masyarakat yang hidup di dalamnya ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'ala husairul jasadi bis-sahari wal humma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kedudukan persatuan, persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain. Suatu masyarakat yang dibangun di atas fondasi keimanan. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka di antara mereka, serta
bahu membahu dan tolong menolong di antara mereka, mathalul jasad, bagaikan satu tubuh. Idza staka minhu udhun, jika ada anggota tubuh yang merasakan sakit, tada'asa irul jasadi bisahari wal huma, maka tubuh yang lain akan ikut merasakan sakitnya pula, dengan tidak bisa tidur ataupun merasa demam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detail yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Seorang muslim di dalam masyarakat, perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaikan satu tubuh. Dan ini sesuai dengan keadaan persaudaraan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keimanan dibangun di atas masyarakat, dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada di Indonesia dengan saudara kita yang ada di Palestina sana jauh, kita bagaikan satu tubuh. Ketika di sana mereka menderita, maka di sini pula kita merasakan sakitnya. Dan seperti itulah penggambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin kita bisa merasakan, ketika mungkin kaki kita sakit, misalkan sakitnya, kena knalpot. Ada yang pernah kena knalpot kakinya, melepuh. Kira-kira yang sakit yang hanya kena knalpot saja atau yang lainnya juga? Bahkan semalam bisa jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Sakit, panas. Padahal yang sakit hanya kakinya saja. Seperti itu penggambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Atau sakit yang lain, misalkan sakit gigi, yang sakit gigi kita, tetapi subhanallah kepala ikut pusing, tidur nggak bisa, dengar suara berisik, emosi, itu penggambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang persaudaraan, persatuan seorang mukmin di atas persaudaraan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita rasakan dan tidak dimiliki oleh mereka yang persaudaraannya tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dibangun persatuan mereka di atas komunitas, kumpul-kumpulnya mereka karena hobi dan lain sebagainya, mereka tidak akan merasakan nikmatnya berkumpul di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persatuan di atas keimanan ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga kita sebagai masyarakat di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar menjaga adab-adab, menjaga hal-hal untuk menjaga persatuan kita di atas ukhuwah Islamiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita belum yakin bahwasannya saling mencintai
di antara satu muslim dengan muslim yang lain. Bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dan menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belum yakin hal tersebut sangat penting. Dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan saling mencintai seorang muslim dengan muslim yang lain, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia ini? Harta akan kita tinggalkan, keluarga sama kita akan meninggalkannya, jabatan tidak sedikit yang akhirnya ketangkap KPK, ya. Tetapi yang kita cari di dunia ini adalah keselamatan kita kelak di akhirat, yaitu dengan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tadkhulunal jannah. Perhatikan peringatan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Gimana kira-kira seperti itu? Kamu tidak akan selamat. Berarti kita harus apa? Harus perhatian nih. Kenapa kok saya tidak selamat? Kenapa kok saya tidak akan masuk ke dalam surga? Maka kita perhatikan yang disampaikan setelahnya, hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah, kepada kitabnya, kepada yaumul akhir. Maka syarat yang pertama terpenuhi, kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan mencapai derajat iman, menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci seorang dimasukkan ke dalam surga. Karena mustahil seorang yang memiliki kebencian, yang memiliki permusuhan dengan saudara muslim yang lain, atau bahkan menghinakan, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hal tersebut, menghitung hal tersebut kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, suatu perbuatan, jika kalian mengamalkannya, kalian istiqomah mengerjakannya, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Jadi apa? Dia bisa mencapai derajat iman ketika saling mencintai seorang muslim dengan muslim yang lain. Afsus salam bainakum, maka
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya adalah kalian saling menyebarkan salam di antara kalian. Subhanallah. Sangat ringan, tetapi akan menciptakan dampak yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain ketika bertemu mengucapkan salam, maka akan terbentuk di situ karakter yang saling mencintai, menjadikan akhlak seorang muslim dengan muslim yang lain akan saling erat hubungannya dengan muslim yang lain tersebut. Hanya dengan apa? Salam. Ada yang nggak hafal salam? Angkat tangan. Ya. Ada yang nggak hafal? Itu perlu dicewer kalau nggak hafal. Ya. Subhanallah. Hanya 3 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim yang lain, itu akan menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain, sehingga menumbuhkan keimanan. Ketika keimanan tersebut telah terbentuk, bahkan menjadi masyarakat yang dibangun di atas fondasi keimanan, disitulah menjadi jalan terbaik, menjadi jalan yang paling lebar untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini perlu kita jaga persaudaraan kita, persatuan kita, dan saling menjaga kita dengan muslim yang lain harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar kita mengutamakan dan menjauhi semua hal yang bisa menjadikan perpecahan, permusuhan, sehingga hilanglah sesuatu yang bisa menjadikan kita mudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih detail lagi bagaimana menggambarkan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Bagaimana seorang muslim bersikap dirinya dengan muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah akhu, saudara bagi muslim yang lain. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti saudara. Kita tahu bagaimana kita dengan saudara kita, seorang kakak dengan adiknya, seorang adik dengan kakaknya, saudara. Mustahil seorang kakak akan menyakiti adiknya. Seorang saudara akan menyakiti saudaranya yang lain. Maka hanya ada di situ hubungan yang saling menjaga, hubungan yang saling menguatkan, hubungan yang saling menasehati di antara mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saudaranya mungkin berbuat maksiat, dia nasihati, dia luruskan, disitulah letak kecintaan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya karena tali saudara, bukan karena ada hubungan darah, bukan hanya karena satu suku misalkan, satu asrama misalkan. Tidak,
tetapi persaudaraannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lanjutan hadis ini. La yadlimuhu, maka seorang muslim ketika dia adalah saudara untuk muslim yang lain, apa kata Rasulullah? La yadlimuhu, tidak boleh dia mendoliminya. Yang pertama, disebut seorang itu adalah saudara muslim yang lain, seorang kakak dengan adiknya, maka la yadlimuhu, dia tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, dia tidak menghinakannya dengan panggilan, misalkan panggilan yang tidak layak, panggilan yang dibenci, menghinakan mungkin derajatnya dan lain sebagainya. Wala yukadzibuhu, dan tidak mendustakannya, dia akan membantunya, tidak meninggalkannya. Wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. Jadi ini adalah seorang muslim dengan muslim yang lain. Ketika kita mengetahui kedudukan persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lain, itu bagaikan saudara, bagaikan saudara, maka yang pertama, tidak boleh ada namanya di antara saudara dengan saudara yang lain sedikit pun bentuk kedzaliman. Kita jauhi sejauh-jauhnya yang namanya kedzaliman, menyakiti, merendahkan, memanggil dengan panggilan yang tidak bagus, sesuatu yang dibenci oleh saudaranya yang lain. Maka kita menjaga saudara kita muslim yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia saudara kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita perhatikan, jamaah rahiman wa rahimakumullah. Seorang muslim adalah saudara bukan karena nasab, bukan karena darah, bukan karena suku, tetapi saudara yang akan kekal abadi, yaitu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering menyampaikan ya, ayat yang sudah kita hafal, al-akhillau yawma idin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqun. Ketika itu, ketika hari kiamat, al-akhilla, apa al-akhilla? Sahabat dekat, ya, bestie, ya, apa lagi namanya? Best friend, ya, apa lagi? Sahabat, ya. Pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh di antara mereka. Hilang persatuan mereka di dunia. Ketika mungkin di dunia mereka kumpulnya karena hobi mereka, kumpulnya karena apa? Karena grup game mereka misalkan, kumpulnya untuk mabar. Ketika itu di hari kiamat, hal tersebut akan menjadi bermusuhan, hilang persahabatan tersebut karena tidak dilandasi di atas persatuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika persahabatan, ketika persatuan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persatuan dan persahabatan tersebut akan kekal abadi di dunia dan kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi yang kita cari di dunia ini
kecuali kita memperhatikan diri kita, memperhatikan saudara-saudara kita di atas persatuan dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwasannya semua bentuk kezaliman yang kita lakukan di dunia ini, semua bentuk hal yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dihakimi seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita percaya, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Ketika mungkin kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha, taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Maha Rahim, Maha mengampuni diri kita, Maha mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar bahwasannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa kezaliman, kita mendolimi saudara kita, kita menyakiti saudara kita, merendahkan, menghinakan, menyakiti saudara kita muslim yang lain, teman kita, ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Dan kita harus mempertanggungjawabkan dosa tersebut kepada orang yang kita sakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Bahwasanya kelak pada hari kiamat, semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan ketika ada seekor domba patah tanduknya, maka akan dikembalikan hak domba tersebut kelak pada hari kiamat. Apakah lagi kita ketika kita menyakiti saudara kita muslim yang lain, mendolimi muslim yang lain, maka kita harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada saudara yang telah kita sakiti tersebut. Kita harus mengembalikan hak orang tersebut, hak dia untuk tidak disakiti di dunia, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil, kita harus sadar, kelak di hari kiamat tidak ada manusia yang mau memaafkan dosa-dosa kita di dunia. Perhatikan jamaah sekalian, bahwasannya kelak secara asal di akhirat tidak ada manusia yang mau memaafkan diri kita. Dia pasti akan minta haknya, dia pasti akan meminta balasan dari kezaliman yang dia terima di dunia. Kenapa? Karena pada hari tersebut semua orang menginginkan keselamatan, semua orang menginginkan dirinya terbebas dari siksa. Maka dari manapun, entah siapapun orangnya, dia akan minta pertanggungjawabannya, dia akan meminta haknya dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seorang dia akan lari dari saudaranya. Padahal di dunia yang melindungi dia, yang dia juga melindungi orang tersebut adalah saudaranya. Tetapi kelak pada hari kiamat, seorang akan lari dari saudaranya. Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Wa ummihi wa abihi, bahkan dia lari
dari ibu dan bapaknya. Subhanallah. Perhatikan jamaah rahiman wa rahimakumullah, dia tidak mau dimintai pertanggungjawaban, tidak mau dimintai hak yang di dunia belum dia tunaikan, sehingga dia lari dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan dari anak-anaknya. Di dunia dia perjuangkan anak istrinya, dia banting tulang, memeras keringat, bahkan di dunia dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena untuk mencukupi istri dan anak-anaknya. Tetapi kelak yang dia perjuangkan tersebut, dia akan lari dari orang tersebut. Bahkan anak dan istrinya akan menuntut hak dari orang tersebut. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seorang akan disibukkan dengan perkara yang menyibukkan. Dia akan disibukkan, dimintai hak, dimintai pertanggungjawaban, dimintai untuk mengembalikan. Dahulu dia telah menzalimi, maka diminta seluruh hak yang di dunia dia dizalimi tersebut, dia minta untuk dikembalikan ketika itu. Maka dosa kezaliman seorang kepada muslim yang lain tidak akan diampuni kelak di yaumul akhir, tetapi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita sadar diri, sekecil apapun kezaliman yang kita berikan kepada muslim yang lain, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada adik kelas kita, pasti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia egois, dia menginginkan untuk selamat dirinya sendiri kelak di yaumul akhir. Maka yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, sehingga salah satu syarat seorang bertaubat ketika ada kaitan dengan orang lain adalah meminta dihalalkan atau menunaikan hak ketika ada kaitannya dengan seorang muslim yang lain. Baru ketika di dunia dia telah menunaikan haknya, sudah meminta maaf, mengganti ketika mungkin ada kerugian, mudah-mudahan kelak Allah akan mengampuni hal tersebut dan tidak akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Perhatikan bagaimana seorang berusaha untuk mencari keselamatan untuk dirinya. Dia tidak memperhatikan lagi siapa, bagaimana cara agar dia selamat. Pokoknya apapun dilakukan agar kelak di akhirat dia akan selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Seorang yang dia berbuat dosa, para pendosa ketika itu menginginkan agar menebus dirinya dari siksa neraka, menebus dirinya dari siksa neraka tersebut pada hari itu dengan anak-anak mereka. Subhanallah. Ketika di dunia dia perjuangkan anaknya, bahkan rela mati, bersusah payah karena anaknya. Tetapi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dia menginginkan keselamatan, ya. Dia tebus dirinya dengan anaknya. Dia ganti, jual anaknya, yang penting dia selamat. Wa sahibatihi wa akhi.
dengan keluarganya dan saudara-saudaranya. Dia ganti agar dia selamat, dia gadaikan keluarganya dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan seluruh orang yang ada di bawah, dan keluarga-keluarga yang ada di belakangnya. Dia menginginkan keselamatan untuk dirinya dengan mengorbankan mereka semua. Wa man fil ardi jami'a, bahkan dia rela mengorbankan semua yang ada di dunia ini. Tsumma yunji, karena apa? Karena agar dia selamat. Subhanallah. Maka tidak ada keselamatan kelak pada hari kiamat kecuali diri kitalah yang menjaga agar kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara kezaliman, menyakiti saudara yang lain, maka kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai kelak kita dimintai pertanggungjawaban, dimintai hak di akhirat, sehingga kita menjadi orang yang rugi, membawa amal kebaikan tetapi diminta diambil haknya, kebaikan yang kita miliki, untuk menutupi hak orang-orang yang telah kita zalimi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahukah kalian siapa orang yang rugi, orang yang muflis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menjawab, ya orang yang tidak punya harta, orang yang miskin dan lain sebagainya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang rugi, seorang yang bangkrut, siapa? Yaitu seorang yang menemui Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan membawa pahala sedekah, dan mungkin pahala-pahala yang lain. Bagus amalannya di dunia, menjadi orang yang baik, tetapi di dunia dia menzalimi saudaranya, menyakiti muslim yang lain, merendahkan saudaranya, menghinakan temannya, sehingga kebaikan yang dia miliki tersebut diberikan kepada orang yang dia zalimi, diambil diberikan kepada orang yang dia hinakan, diambil diberikan kepada orang yang dia sakiti, terus diambil kebaikan yang dia bawa tersebut diberikan hak kepada orang yang dia zalimi, yang dia sakiti, yang dia hinakan ketika di dunia, sampai habis pahala yang dia miliki. Tapi ternyata belum selesai hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang dizalimi, sudah habis pahalanya. Maka keburukan dari orang yang dia zalimi tersebut diberikan kepada orang yang di dunia menjadi orang yang baik, membawa pahala sholat, puasa dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di akhirat dia diberi keburukan, dosa dari orang yang dia zalimi, yang dia sakiti, sehingga dia bersusah payah di dunia, sholat, puasa, bahkan bersedekah, mengeluarkan hartanya, tetapi dia menjadi orang yang bangkrut, rugi ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa kezaliman, dengan membawa dosa menyakiti saudaranya, dengan membawa dosa menjelekkan saudaranya muslim yang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sadarlah bahwasannya
bentuk kezaliman yang kita lakukan, sedikit pun, kecil pun, atau mungkin bahkan kita tidak sadari, bahkan mungkin kita jadikan itu sebagai konten, konten prank misalkan, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mengampuni hal tersebut. Allah tidak akan membiarkan hal tersebut sampai Allah kembalikan hak orang yang dia zalimi mendapatkan haknya. Orang yang dia sakiti, dia berikan hak orang yang dia sakiti tersebut. Terus bahkan sampai dia habis pahalanya, ditambahkan keburukan kepadanya, sampai dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya dosa kezaliman, dosa menyakiti muslim yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu tips agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, menjauhi semua bentuk kezaliman, menyakiti orang lain, adalah pada hadis yang kita baca. Kita menyadari bahwasannya ketika kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, ketika kita menginginkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita juga menyadari bahwasannya muslim yang lain pun berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Kita menginginkan kita aman, kita menginginkan kita sejahtera, kita menginginkan kepada kita agar kita selamat, tidak disakiti. Maka begitu pula kita menjadikan diri kita mencintai hal tersebut pada saudara kita. Kita tidak menginginkan saudara kita susah, bahkan mungkin malah menyakiti mereka. Tidak, kita menjauhi bentuk hal-hal yang tidak disukai oleh diri kita. Kita membenci hal tersebut menimpa saudara kita yang lain. Maka ini salah satu tips agar kita bisa menjauhi semua bentuk kezaliman, menyakiti, merendahkan, memanggil dengan panggilan yang tidak sesuai, panggilan yang mungkin tidak disukai oleh saudara kita yang lain, adalah kita menerapkan hadis yang kita baca ini, yaitu kita mencintai untuk saudara kita dari semua kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat sebagaimana kita cinta hal tersebut ada pada diri kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hilangkan semua bentuk kezaliman yang ada pada diri kita. Dari ucapan, mungkin kita, Ustadz, saya karakternya orangnya suaranya keras, ya bisa jadi ketika kita manggil teman kita dengan suara keras atau mungkin teriak-teriak, ketika teman kita tersakiti, bisa jadi itu akan masuk pada bentuk kezaliman. Maka kita akan berusaha bagaimana akan memelankan suara kita, membiasakan diri kita untuk merendahkan suara. Sedetail itu seharusnya kita menjadikan diri kita agar tidak menyakiti muslim yang lain, sehingga tidak ada yang kita dahulukan di dunia ini kecuali agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, agar kita mempunyai banyak tabungan pahala dan pahala tersebut tidak akan hilang sia-sia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengadilan yang maha adil, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pengingat bagi kita bahwasannya di dunia ini yang kita cari adalah kebaikan. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, sehingga kebaikan tersebut akan terus bersambung dari dunia ini sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini kita menjauhi sejauh-jauhnya semua bentuk kezaliman, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, sehingga kelak pun kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan tentu seorang yang selamat di akhirat adalah dengan mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.